Selamat siang, murid-murid semua. Mohon maaf gitu mengganggu waktu siangnya. Terus tapi kan walaupun kalian daring tetap ada pertemuan juga gitu walaupun daring ya. Nah, untuk pembelajaran daring kali ini eh, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin sama KM-nya atau siapa aja gitu oleh laki-lakinya, boleh dipimpin dulu. Mau dipimpin sama saya, Pak? Boleh, boleh. Beda aliran, Pak. Sama siapa aja bebas. Eh, sama siapa aja bebas, coba. Sama Saundra kayaknya. Mas Sultan, Pak. Oh iya, Sultan. Mana Sultan? Iya, Pak. Kenapa? Pimpin doa. Pimpin doa, Pak. Iya, iya. Sultan? Ya, Pak. Ya, sok pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Udah? Selesai. Ya. Terima kasih kepada Sultan yang udah mimpin doa. Nah, sebelumnya kali ini kita akan membahas materi tentang bakteri. Nah, ada yang ingat nggak materi sebelumnya? Materi tentang apa? Ada yang ingat nggak minggu kemarin? Virus. Virus, Pak. Virus. Virus. Nah, betul sekali, materi minggu kemarin itu materi tentang virus. Nah, ada yang ingat nggak ciri-ciri virus itu apa? Memiliki DNA atau RNA. Terus? Apa lagi? Tadi udah betul ciri-cirinya memiliki DNA atau RNA. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nah, tadi ciri-ciri virus itu betul memiliki DNA dan RNA. Nah, Bapak ingin bertanya, kalau virus itu makhluk hidup atau bukan makhluk hidup? Bukan. Bukan Bukan, makhluk Pak. hidup? Bukan. Bukan. Kenapa lah bukan makhluk hidup? Karena makhluk peralihan. Nah, betul. Virus itu makhluk peralihan. Berarti bukan makhluk hidup, berarti bukan juga makhluk tak hidup. Nah, kalian pernah nggak kalian tahu nggak perbedaan orang terkena penyakit virus sama orang yang terjaring sakitnya terkena bakteri? Tahu nggak perbedaannya apa? Ada yang tahu nggak? Wah, kayaknya belum pada tahu ya perbedaan antara orang yang terjangkit virus sama yang terkena bakteri. Meskipun sama-sama mikroorganisme ya, virus sama bakteri itu, tetapi memiliki ukuran komponen genetik yang dan cara hidup yang berbeda. Kalau virus itu hidupnya harus ada sel inangnya gitu. Jadi kalau misalnya si sel inangnya mati, ya virusnya juga mati. Kalau pada bakteri, walaupun si sel inangnya tetap udah mati, si bakterinya tetap ada di dalam penyakit tersebut. Nah, Bapak ingin bertanya lagi nih, kalian pernah kalau sakit pernah ke dokter nggak? Pernah, Pak. Nah, pas disuruh habisin nggak obatnya, obat antibiotiknya? Iya, disuruh, Pak. Ada yang tahu nggak kenapa harus dihabisin obat antibiotiknya? Biar Biar nggak bekerja efektif. Nah, Supaya betul. tidak terjaring penyakit lagi. Nah, Biar betul. efektif. Kebanyakan dari kita gitu kalau udah sehat biasanya nggak dimakan lagi gitu obatnya. Nah, itu tuh sebenarnya kurang efektif. Jadi fungsi antibiotik dihabiskan itu untuk membasmi semua bakteri yang ada di dalam tubuh kita gitu dengan obat antibiotik tersebut. Nah,
Adapun tujuan pembelajaran kali ini ya, sebelumnya Bapak izin share screen ya. Share screen Bapak ada? Ada, Pak. Ada Pak. Nah, kita akan membahas mengenai bakteri. Nah, adapun tujuan pembelajarannya kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri bakteri melalui studi literasi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan struktur bakteri melalui studi literasi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang kelima, peserta didik mampu mengelompokkan bakteri berdasarkan jumlah pelagangnya. Nah, Bapak kasih gambar nih. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Virus. Apa? Gambar virus, Pak. Oh, virus. Ada lagi nggak yang lain? Apa tadi yang jawab bakteri? Stephen, Pak. Siapa? Stephen ya tadi yang jawab bakteri. Restu, Pak. Oh, Restu. Terima jawab virus. Oh, betul. Nah, Abi. Firda. gambar ini merupakan gambar dari bakteri. Nah, dari gambar tersebut ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada, misalnya mau nanya ciri-cirinya kayak atau bentuknya apa, terus kenapa itu ada yang panjang-panjangnya gitu di sininya tuh. Kenapa ada bulu-bulunya? Nah, seperti itu pertanyaannya. Nah, akan kita bahas ya untuk beberapa pertanyaan tadi, ciri-cirinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, kita akan bahas ada 4 bahasan yang untuk kali ini, yaitu yang pertama, ciri-ciri dan struktur bakteri, yang kedua, bentuk-bentuk bakteri, yang ketiga, mengelompokkan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen, yang keempat, mengelompokkan bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Nah, untuk bahasan yang pertama, ciri-ciri dan struktur. Secara umum, bakteri itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ada 7 ciri dari bakteri. Yang pertama, organisme berukuran kecil atau disebut mikroorganisme karena mempunyai ukuran 0,51 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikrometer. Nah, karena ukuran yang sangat kecil ini, jadi bakteri itu tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Pasti harus menggunakan apa coba biar bisa melihat bakteri itu. Ada yang tahu nggak harus menggunakan apa? Mikroskop. Ya, betul sekali, harus menggunakan mikroskop. Nah, kalau menggunakan mata telanjang itu sangat tidak bisa karena ukurannya yang sangat kecil ini. Kecil. Ciri yang kedua yaitu uniseluler atau hanya terdiri dari 1 sel. Jadi bakteri ini hanya memiliki 1 sel. Kalau misalnya banyak selnya disebutnya apa? Ada yang tahu nggak? Gabungan sel bukan, Pak? Namanya kan kalau 1 tuh uniseluler. Kalau banyak selnya disebut? Multi. Nah, betul, multiseluler. Itu kalau yang banyak itu disebutnya multiseluler. Nah, Ya. yang ketiga yaitu bersifat prokaryotik, artinya tidak mempunyai membran plasma. Bakteri ini tidak mempunyai membran plasma. Terus ciri yang keempat, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Nah, ini ciri nomor 1 dan 4 berkesinambungan gitu. Nah, ciri yang kelima, hidupnya soliter atau berkoloni. Nah, jadi bakteri itu kalau misalnya menyerang manusia tidak akan satu bakterinya, pasti banyak gitu. Karena hidupnya dari bakteri itu cirinya itu berkoloni. Nah, contohnya pernah ditemukan pada bakteri Escherichia coli bisa ditemukan sampai puluhan ribu dari bakteri tersebut. Ciri yang keenam yaitu mempunyai dinding sel. Nah, ciri yang ketujuh, beberapa jenis bakteri mempunyai endospora pada saat lingkungan tidak menguntungkan. Nah, saat misalnya lingkungannya ada perubahan ekstrim, ada perubahan iklim, nah jadi endosporanya itu muncul, tapi hanya pada beberapa bakteri saja.
Nah, adapun struktur bakteri, struktur umumnya nih yang semua bakteri itu bakal punya. Yang pertama ada sitoplasma, ada ribosom, terus ada nukleid, ada membran plasma, terus ada dinding sel. Tadi apa aja struktur umum bakteri yang semua bakteri punya? Apa? Terus? Sitoplasma, ribosom, Ribosom, DNA, membran nucleoid, plasma, membran dinding plasma, sel, dinding sel, kapsul. Ya, itu merupakan struktur umum dari bakteri. Adapun struktur tambahan dari bakteri. Ada flagella, ada plasmid, ada pili, ada kapsul. Beberapa contoh ada Phacolagos juga, terus ada endospora. Nah, itu beberapa struktur tambahan bakteri. Jadi di beberapa bakteri itu ada struktur yang itu, tapi juga ada bakterinya yang tidak ada flagellanya, tidak ada plasmidnya, tidak ada pilinya, tidak ada kapsulnya. Nah, struktur bakteri yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel ini tersusun atas peptidolikan, gabungan antara protein dan polisakarida. Terus dinding sel ini mempunyai fungsi, yaitu ada dua fungsinya, yaitu pelindung. Yang pertama pelindung dari mara bahaya gitu. Jadi dinding sel ini terus memberi bentuk bakteri. Nah, bentuk bakteri ini jadi kan ada beberapa nih bentuk bakteri, ada yang bulat, ada yang batang, ada yang spiral. Nah, itu dibentuknya oleh dinding sel. Terus berdasarkan dinding selnya dibedakan menjadi dua macam bakteri itu. Ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Betul sekali. Nah, bisa dilihat perbedaan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, pada bakteri gram positif, peptidolikannya itu sangat tebal gitu. Sedangkan pada bakteri gram negatif, peptidolikannya itu tipis. Dan apabila dikasih pewarnaan gram akan berwarna menjadi ungu. Sedangkan yang bakteri gram negatif, apabila dikasih pewarnaan gram akan berubah menjadi merah muda. Nah, contohnya bisa dilihat buat yang bakteri gram positif, yaitu ada Neisseria thuringiae, terus ada Fibrophthiriae, terus ada Bacillus subtilis. Terus pada bakteri gram negatif ada Escherichia coli, terus ada Streptococcus mutan. Nah, itu beberapa contoh dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, struktur bakteri yang kedua yaitu membran plasma. Membran plasma ini bersifat selektif permeabel, artinya hanya beberapa zat saja yang dapat melewati membran plasma ini. Dan membran plasma ini tersusun dari fosfolipid dan protein. Membran plasma ini terus mempunyai fungsinya itu ada 3. Yang pertama tempat pembentukan mesosom. Terus ada lagi nggak yang tahu fungsi dari membran plasma? Alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi bahan makanan. Ada lagi, itu betul, sebagai alat transport elektron dan proton. Fungsi yang ketiga? Alat pengatur pengangkutan senyawa yang masuk atau keluar dari membran sel. Ya, betul sekali. Alat pengatur pengangkutan senyawa yang masuk dan keluar dari membran sel. Nah, itu fungsi dari membran plasma. Terus ini yang merupakan gambar dari membran plasma itu sendiri. Tadi alat pengatur yang fungsi yang ketiga itu misalnya contoh pengangkutan senyawanya bisa H2O, ada O2, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak H2O itu apa? Ada yang tahu nggak H2O itu apa? H2O itu air. Kalau O2 oksigen. Nah, betul. O2 itu oksigen. Nah, struktur bakteri yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini berupa cairan di dalam bakteri. Di sitoplasma ini terdapat kandungan. Yang pertama ada asam nukleat, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan beberapa organel sel lainnya.
kromato. Nah, itu kandungan yang ada di sitoplasma. Terus sitoplasma ini mempunyai fungsi, yaitu tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau penjelasannya kecepatan? Atau dapat dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nanti pas kuisnya harus 100 semua ya. Insya Allah. Ya. Insya Amin. Allah. Nah, terus materi struktur bakteri yang keempat yaitu ribosom. Ribosom ini organel merupakan butiran-butiran yang terdapat di sitoplasma tuh yang ini, yang kecil-kecil ini. Terus di ribosom ini mengandung RNA juga, dan fungsi ribosom itu sebagai tempat sintesis protein. Nah, di ribosom ini bisa sampai puluhan ribu, sama tadi yang saya jelaskan di ciri-ciri gitu. Contohnya di bakteri Escherichia coli. Nah, struktur bakteri yang selanjutnya yaitu inti sel, inti bakteri. Nah, ini bisa dikatakan intinya gitu. Kalau pada manusia itu otak lah, pusat pengendalian aktivitas sel bakteri. Nah, kalau misalnya inti bakterinya udah mati, pasti si bakterinya juga mati. Contohnya pada manusia juga gitu. Misalnya si otaknya tuh mati, pasti dipastikan si manusianya juga mati gitu. Belum ada gitu yang otaknya mati tapi si tubuhnya masih bisa bergerak gitu. Ada nggak? Paling cuma bercandaan doang gitu. Ah, mana mah gak ada otak. Nah, padahal mah pasti ada otak mah. Kalau gak ada otak ya berarti gak hidup gitu. Nah, selanjutnya di inti ini terdapat DNA. DNA berantai tunggal berbentuk bulat yang disebut DNA sirkuler. Terus inti ini mempunyai inti ini juga di dalam ini di sini. Nah, struktur bakteri yang selanjutnya yaitu flagela. Flagela ini berfungsi sebagai alat gerak dari bakteri. Bentuk dari flagela ini ada yang spiral, ada juga yang batang. Nah, berdasarkan flagelanya, bakteri itu dibagi menjadi 5. Ada atrik, ada monotrik, ada lopotrik, ada amfitrik, dan petitrik. Ada yang tahu nggak perbedaan dari atrik, monotrik, lopotrik, amfitrik, dan peritrik? Beda ininya. Beda jumlah bulu-bulunya. Coba dijelaskan. Serabut apa? Serabut ekor. Oh, kalau atrik apa? Kalau monotrik apa? Sok sama siapa tadi deh? Sama Firda. Boleh? Ya, Pak. Itu yang perbedaan ini atrik, monotrik, lopotrik, amfitrik, peritrik. Beda serabut ekornya. Kalau atrik gimana? Tidak ada serabut ekor. Kalau monotrik? Ada cuma 1. Kalau lopotrik? Ada amfitrik apa ini teh? Lopotrik. Ada Nah, ada apa? ada serabut ekor. Nah, kalau amfitrik? Ada serabut ekornya. Nah, kalau atrik itu benar, tadi nggak ada si sekumpulan flagelanya. Kalau monotrik cuma ada satu flagelanya, yaitu di salah satu ujungnya. Kalau lopotrik, sekumpulan flagela di salah satu ujungnya, misalnya di kiri-kiri aja. Kalau amfitrik, ada sekumpulan flagelanya, misalnya di 2 ujungnya, mau di kiri ataupun di kanan. Kalau peritrik, di semua ujungnya ada flagelanya. Itu perbedaan dari atrik, monotrik, lopotrik, dan amfitrik, dan petritrik. Nah, struktur bakteri yang ketujuh yaitu kapsul. Kapsul ini berupa lapisan lendir berbentuk padat dan tebal. Nah, kapsul ini sendiri tersusun dari polisakarida dan air. Karena tersusun dari polisakarida dan air, jadi kapsul ini sangat lendir juga gitu. Terus tapi padat. Nah, kapsul ini kayak bentuk obat yang sering kita makan kalau sakit tuh. Kurang lebih seperti itu. Nah, kapsul ini mempunyai 4 fungsi. Ada yang tahu nggak fungsi dari kapsul apa aja?
alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri, mencegah kekeringan pada sel bakteri, alat melekat bakteri pada sel inang, sumber makanan bagi bakteri. Ya, betul sekali. Itu beberapa fungsi dari kapsul. Nah, selanjutnya yaitu klorosom. Klorosom ini struktur yang terletak di bawah membran plasma. Nah, terus dari klorosom ini mengandung pigmen klorofil yang berperan sebagai dalam fotosintesis. Nah, struktur bakteri yang ke-9 yaitu Phacolagas. Phacolagas ini hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Jadi, kalau misalnya bakterinya tidak hidup di air, berarti tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai apa? Phacolagas. Betul sekali, tidak mempunyai Phacolagas. Nah, Phacula ini dapat membuat bakteri mengapung di permukaan air. Jadi, kalau ada Phacolagas, jadi si bakterinya itu dapat mengapung di air. Tapi tetap nggak bisa dilihat secara mata telanjang bakteri itu. Nah, struktur bakteri yang ke-10 yaitu endospora. Nah, endospora ini mengandung sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Endospora ini akan menjadi individu baru apabila lingkungannya mendukung. Nah, jadi si endospora ini dapat membuat individu baru dari bakteri itu sendiri, jadi berambah baja. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Atau cukup? Atau lanjut? Lanjut ya? Dari Tiara, lanjut. Lanjut. Nah, untuk yang kedua, bahasan kita yang kedua yaitu bentuk-bentuk bakteri. Nah, bentuk-bentuk bakteri itu ada 3. Ada yang tahu nggak apa aja? Bentuk bakteri itu ada 3. Apa aja? Coba. Batang, bola, atau spiral. Nah, betul. Ada batang atau bakilus, ada bulat atau fokus, ada spirilium atau spiral. Nah, ini beberapa contoh dari bakteri. Ada coccus, ada diplococcus, terus ada streptococcus, terus di batang ada bacillus, ada diplobacti, itu beberapa contohnya tuh ada semua. Nah, selanjutnya yaitu bentuk bakteri dan contoh bakterinya. Misalnya dari bacillus, monobacillus ini. Nah, contoh bakterinya itu ada 2, ada Escherichia coli, ada Salmonella typhosa. Terus dari Streptobacillus ada contoh bakterinya Acetobacter psyllium, terus ada Streptobacillus moniliformis. Nah, pada coccus ada monococcus dan Staphylococcus. Nah, contoh bakterinya yaitu dari monococcus ada Neisseria gonorrhoeae, terus ada Staphylococcus dan aureus. Nah, dari Spirilium ada 2 juga yang Bapak contohkan, yaitu Spirilia dan Cipricoata. Nah, terus di Spirilia ini menjadi contoh bakteri yaitu Spirilium minor dan Raponerma pallidum. Ini beberapa contoh bentuk bakteri dan contoh bakterinya. Nah, bisa dibaca juga ya di buku yang kalian pegang, ada juga beberapa contohnya gitu. Itu keterangannya juga. Ada ya? Ada, Pak. Nah, betul. Nah, selanjutnya itu mengelompokkan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Ada yang tahu nggak ada apa aja berdasarkan oksigen? Dan tahu nggak? Pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Nah, ada 2 ya berdasarkan oksigennya, itu ada bakteri aerob, bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Contohnya ada Nitrococcus, ada Nitrosomonas, terus
yang kedua ada bakteri anaerob. Bakteri anaerob. Nah, bakteri yang tidak menggunakan oksigen Oksigen bebas bebas dalam proses respirasinya. Misalnya Streptococcus lactis. Nah, terus sedangkan berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan lagi menjadi 3. Ada yang tahu nggak apa aja? Nah, yang pertama yaitu ada bakteri aerob obligat, terus ada bakteri anaerob obligat, yang ketiga bakteri anaerob fakulatif. Nah, bakteri aerob obligat itu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana mengandung oksigen. Terus yang bakteri anaerob obligat, bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Yang bakteri anaerob fakulatif itu apa? Sama Risma apa? Bakteri anaerob fakulatif? Ya, Pak. Bakteri anaerob fakulatif itu apa? Fakulatif, Ya, anaerob fakulatif. yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Contohnya? Contohnya Escherichia coli, Salmonella, Typhus, dan Shigella. Ya, itu bakteri anaerob fakulatif. Nah, selanjutnya yaitu ada pengelompokan bakteri berdasarkan memperoleh makanan. Nah, berdasarkan kelompok makanannya, ini ada 2, yaitu berdasarkan cara makanannya. Ada bakteri heterotrop, ada bakteri autotrof. Nah, terus bakteri autotrof terbagi menjadi 2 juga. Ada bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Bakteri fotoautotrof ini bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis. Sedangkan bakteri yang kemoautotrof, bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperoleh pada saat terjadi perombakan kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepas hidrogen. Nah, udah mungkin untuk pembahasannya sih udah. Nah, kan udah Bapak suruh juga ya yang pembagian kelompok dibagi 3 kelompok yang sesi 2. Udah belum dibuatkan kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah. Udah. Boleh. Sebagian ada yang sudah. Ya. Nah, nanti akan Bapak tugaskan mengenai pengerjaannya harus seperti apa. Nah, nanti akan Bapak share screen terlebih dahulu. Sebentar ya. Nanti kalau udah dikasih LKPD-nya, silahkan diisi gitu dengan dibentuk 3 kelompok. Jadi sekelompoknya itu ada 6 sampai 5 orang. Nah, terus nanti kalau misalnya udah boleh sama kalian di print atau mau ditulis tangan juga tidak menjadi masalah. Nanti dikumpulkannya dikirimkan ke WA saya. Tapi di PDF-in, di camp scannerin. Paham kan? Maksudnya di camp scannerin? Paham, Pak. Nah, ya. Nah, untuk tugasnya yaitu tujuannya yaitu mengetahui ciri-ciri bakteri, terus mengetahui tipe bakteri berdasarkan alat pergerakannya. Yang ketiga, dapat mengklasifikasikan menurut cara mendapatkan makanan, dapat mengklasifikasikan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen pada waktu respirasi. Nah, ini materinya ada di sini juga. Terus untuk petunjuk pengerjaannya di sini bisa dibaca semuanya nanti untuk pengerjaannya. Terus nanti di akhir setelah dikerjakan buat laporan. Nah, laporannya itu seperti ini. Yang pertama ada tujuan pengamatan, terus ada dasar teorinya, terus ada data hasil pengamatan, terus ada pembahasan, terus kesimpulan. Disilahkan itu nanti buat di dalam bentuk
Mau ditulis tangan boleh, mau di Word juga boleh gitu. Tapi kalau Bapak sarankan sih di Word biar gak terlalu capek juga gitu ya. Pada bisa kan mengoperasikan Word? Bisa nggak? Bisa. Nah, ya. Nah, ini soalnya ada 5, ada soal ini nanti akan Bapak sharekan di grup WA. Nanti nama kelompoknya dikirim juga ya ke Bapak di PC, sama siapa aja bebas. Udah ya, ada yang ingin tanyakan nggak dari LKPD ini? Kalau terakhir dikumpulinnya kapan, Pak? Terakhir dikumpulkannya jam 20.00 bisa nggak? Bisa ya? Bisa lah. Jam 8 malam sekarang. Ya, buat LKPD-nya seperti ini. Nah, sekarang mungkin ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum diakhiri atau sebelum ke kuis? Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Kalau dikirimnya Pak perorangan atau satu perwakilan saja? Buat pengirimannya di satu orang aja perwakilan, biar nggak ketumpuk juga chatnya. Ya baik, Pak. Nah, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Kalau dirasa cukup, kita Pak, ya gimana? kalau ngerjainnya semua orang atau itu satu LKPD, satu kelompok? Satu LKPD satu kelompok. Jadi dibagi-bagi aja misalnya Stephen nomor 1, Vera nomor 2, Tia nomor 3, nomor 4-nya Saundra. Nah, dibagi-bagi aja. Oh iya Pak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti Bapak akan sharekan ya PPT-nya. Terus juga habis ini ada kuis ya. Bentar, Bapak siapkan dulu. Kuisnya susah gak, Pak? Gampang. Tadi kalau diperhatiin mah ada semua lah. Bentar ya. Bisa mau ngapalin dulu. Bisa mau ngapalin dulu mah atau yang ada yang ingin ditanyakan silahkan.
Ini boleh di-download dulu sih. Udah pada download belum aplikasi dari Quizizz-nya? Belum, Pak. Nah, sambil nunggu ini sinyalnya lebih better, di-download dulu ya Quizizz-nya. Kalau lewat link nggak bisa, Pak? Bisa. Oh iya. Ini pada sendiri-sendiri kan nggak ada yang misalnya ngerjain di rumah Stephen bertiga, nggak ada kan? Pak, kuisisnya sambil Zoom nggak? Nanti kuisisnya Bapak akan share di grup. Kalau udah bisa, nanti silahkan rekan-rekan masuk semua ke link kuisisnya. Nah, sebelum Bapak tutup, ada lagi yang ingin ditanyakan nggak? Pak, kalau nggak download APK-nya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, paling nanti pakai webnya aja. Paling kuotanya sih yang harus ada. Iya, baik, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum tutup? Kalau dirasa cukup, Bapak tutup ya. Cukup? Insyaallah syukur. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang bakteri-bakteri, boleh di PC aja ke Bapak, misalnya, Pak ini gimana atau gimana. Atau tentang nanti yang LKPD juga, misalnya ada kendala, ini sulit misalnya. Boleh ditanyakan ke Bapak. Ya, itu mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin minggu depan kita akan bertemu offline ya dengan sesi 2 Maya. Iya, Pak. Nah, bertemu Pak. dengan offline, disiapkan materi lanjutannya tentang bakteri, ada reproduksi bakteri, ada peranan dari bakteri. Nah, bisa disiapkan biar nanti biar lebih matang buat pelajaran minggu depan. Nah, mohon maaf. Terus mohon maaf bila ada salah-salah kata untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live nanti langsung isi kuisis ya. Siap, Pak. Pak. Baik, Nah, Pak. Ya, Pak. silakan live.